Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati selaku dosen pembimbing mata kuliah Shorof Bapak Balikul Isbah MPD, dan kepada seluruh mahasiswa kelas BKC yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan kelompok makalah fi'il ma'lum dan fi'il majhul, yaitu yang beranggotakan Laila Nurul Aini NIM 2220150, Nur Kamilah NIM 2220152, dan saya sendiri Muhammad Burhanuddin NIM 2220151, dan Muhammad Kamuluddin Fahmi NIM 2220153. Langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum yaitu fi'il yang disebutkan fa'ilnya dan mempunyai pengertian aktif. Contohnya, qara'a aliyun al-kitaba, yang artinya Ali membaca kitab. Dan yang kedua yaitu fi'il majhul. Fi'il majhul yaitu fi'il yang fa'ilnya dibuang dan digantikan oleh maf'ul bihnya. Fi'il majhul ini mempunyai pengertian pasif. Fi'il majhul hanya terdiri dari fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Cara membuat fi'il majhul dari fi'il madhi adalah didomahkan huruf pertamanya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contoh, kataba fi'il majhulnya menjadi kutiba, yang artinya ditulis. Qara'a fi'il majhulnya yaitu menjadi quri'a, yang artinya dibaca. Dan apabila fi'ilnya berubah fi'il ajwaf, huruf tengahnya mu'tal, maka bentuk majhulnya adalah ain, fi'ilnya diganti ya. Contoh, zada fi'il majhulnya menjadi zida, artinya ditambah. Qala fi'il majhulnya menjadi qila, artinya dikatakan. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamuluddin Fahmi dengan NIM 2220153. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai fi'il mabni majhul. Jadi fi'il mabni majhul yaitu fi'il yang dimana tidak disebutkan fa'ilnya atau dibuang fa'ilnya, itu dengan diganti oleh maf'ul bih. Jadi fi'il mabni majhul itu memiliki sebuah makna atau sebuah arti yang pasif. Nah, fi'il mabni majhul itu hanya terdiri daripada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, cara membuat fi'il mabni majhul yang berupa fi'il madhi yaitu dzuma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, yaitu dibaca dhammah awalnya dan dibaca kasrah sebelum huruf akhirnya. Contohnya seperti lafaz loroba. Nah, loroba ini maknanya memukul. Nah, ketika mau dijadikan fi'il mabni majhul yaitu menjadi dzuriba. Nah, terus fataha menjadi futiha. Nah, kataba menjadi kutiba dan qara'a menjadi quri'a. Itu cara membuat fi'il mabni majhulnya yang berupa fi'il madhi. Nah, ketika fi'il madhinya itu yang berupa binanya ajwaf, nah itu cara membuat fi'il mabni majhulnya yaitu dengan ditambahkan hurufnya pada tengahnya. Nah,
Contohnya lafaz zada menjadi zida, terus lafaz qala menjadi kila. Nah, itu ketika fi'il madhinya berupa bina ajwaf, yaitu dengan ditambahi huruf tengahnya. Nah, terus ketika mau menjadikan fi'il mabni majhulnya yang berupa fi'il mudhari, yaitu dengan dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, dibaca dhammah awalnya dan dibaca baca fathah huruf sebelum akhirnya. Contohnya lafaz yadribu menjadi yudrubu. Nah, yakra'u menjadi yukra'u. Nah, kita membuat fi'il mabni majhulnya yang berupa fi'il mudhari. Yang selanjutnya penjelasan fi'il mabni majhul dan mabni maklum. Nah, jadi fi'il mabni maklum itu merupakan bentuk kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang bersifat aktif. Nah, sehingga kalimat tersebut nantinya akan menjadi aktif. Nah, terus ketika fi'il mabni majhul, nah, itu merupakan bentuk kata yang menunjukkan makna pasif. Nah, sehingga kalimat tersebut nantinya akan menjadi kalimat yang pasif. Contohnya seperti yadribu. Nah, itu maknanya memukul. Nah, maknanya memukul. Jadi kalimat tersebut berupa kalimat yang aktif. Nah, terus yang majhul, nah yudrobu, yuktabu, maknanya dipukul, ditulis. Nah, itu maka kalimat tersebut akan menjadi bentuk kalimat yang pasif. Nah, jadi pada contoh di atas menunjukkan perbedaan antara fi'il mabni majhul dan fi'il mabni maklum. Nah, sedangkan fi'ilnya ketika fi'il mabni maklum, subjeknya akan menjadi pelaku, seseorang yang melakukan pekerjaan. Sedangkan yang fi'ilnya mabni majhul itu subjeknya menjadi sasaran sebuah pekerjaan. Contohnya yadribu Ahmad Fatimah. Nah, yadribu berarti Ahmad memukul Fatimah. Nah, kata Ahmad tersebut itu menjadi pelaku pekerjaan karena fi'ilnya berupa fi'il yang mabni maklum, disebutkan fa'ilnya, tidak dibuang, ditampakkan fi'ilnya. Terusan yang kedua contohnya yudrobu Ahmad. Nah, maknanya Ahmad dipukul. Nah, jadi lafaz Ahmad ini menjadi sasaran pukulan pekerjaan atau seorang yang terkena pekerjaan. Nah, karena fiilnya itu berupa fiil mabni majhul, tidak disebutkan fa'ilnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon. Oke, saya Laila Nurul Aini mau melanjutkan menyampaikan materi dari saudara Kamaluddin Fahmi. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa makna fi'il maklum itu adalah fi'il yang pelakunya disebutkan sehingga dinamakan maklum. Sementara kalau fi'il majhul adalah fi'il yang pelakunya tidak disebutkan sehingga dinamakan majhul atau tidak diketahui. Nah, kalau disimpulkan, kalau fi'il maklum itu yang diketahui, tetapi kalau fi'il majhul itu yang tidak diketahui. Terus ada perubahan fi'il majhul. Kalau perubahan fi'il majhul itu fi'il majhul dari fi'il madhi itu adalah dengan dibaca dhammah pada huruf pertama, terus dibaca kasroh pada huruf sebelum huruf akhir. Sementara kalau sifat lain-lainnya itu masih tetap sama. Nah, selanjutnya kalau ada fi'il majhul, kalau fi'il majhul tersebut dibaca kasroh pada huruf sebelum terakhir dan dibaca dhammah pada huruf-huruf pertama, termasuk setelah yang berharokat fathah.
Terus ada fi'il majhul dan fi'il mudhari'. Fi'il majhul dan fi'il mudhari' ini adalah dibaca dhammah pada huruf pertama dan dibaca kasrah sebelum huruf terakhir. Sementara sifat yang lainnya itu masih sama. Contohnya itu ada yudrabu, itu contoh. Ya, huruf ya itu dibaca dhammah dan huruf ra itu dibaca kasrah. Dan demikian juga ada fi'il mudha'af yang berlaku seperti di atas. Oke, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Kamilah. Nama saya Nur Kamilah, NIM 2220152. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Laila. Dengan fi'il bina ajwaf menggantikan huruf ilat dengan huruf alif karena menyesuaikan harokat ya fathah. Kemudian harokat tersebut dipindah ke huruf pertama. Contoh ulu menjadi yakilu. Kemudian huruf waw tersebut diganti alif dan harokatnya diberikan kepada huruf sebelumnya menjadi yaqalu. Untuk bina nakis tetap menggunakan rumus-rumus di atas, tetapi huruf ilat tidak berharokat kecuali kemasukan tanda-tanda nasab dan tanda-tanda jazm. Contoh yaksiyah menjadi yaksi. Contoh fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Yujahidu menjadi yujahada. Yata'allamu menjadi yuta'allama. Yantasimu menjadi yuntasamu. Fi'il majhul tersebut dibaca fathah pada huruf sebelum akhir dan didhammah pada huruf awal. Sementara harokat yang terjadi setelah huruf pertama tetap dibaca seperti semula, tidak seperti madi diubah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.